Perkenalkan nama saya Putra Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan sistem filsafat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Pancasila adalah suatu filsafat. Jadi istilah filsafat sendiri secara etimologis merupakan padanan dari kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata filosofia sendiri merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Nah, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat Pancasila sendiri mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan dalam perbuatan di kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa aja sih? Terdapat 4 implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Nah, pembangunan dan pengembangan bidang politik ini harus mengilhami atau didasari oleh ontologis manusia yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karenanya, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam pengembangan politik negara sendiri, terutama dalam proses reformasi, harus mencerminkan moralitas sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu terdapat implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri terdapat istilah yang kuat sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mempengaruhi pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas manusia. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang tertuju kepada ekonomi yang dalam kerakyatan, kemasyarakatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, dalam pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Nah, dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi, semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam prinsip dan etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu sendiri berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia yang sebagaimana makhluk yang berbudaya. Nah, yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu merupakan suatu masyarakat hukum yang demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan baik dalam mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sendiri sebagai dasar negara yang senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan. Nah, pada kedudukannya seperti sedia kala agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok berdirinya suatu negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan suatu negara. Baiklah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai filsafat. Adapun syarat-syarat Pancasila sebagai filsafat yaitu terdapat 5. Yang pertama, adanya kesatuan. Adanya kesatuan sendiri dari kelima sila Pancasila, yaitu sila-sila dalam Pancasila yang merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak dapat dipisahkan karena tiap sila mengandung 4 sila yang lainnya. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan salah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua yaitu adanya keteraturan. Adanya keteraturan sendiri dari sila-sila Pancasila merupakan susunan sila Pancasila
Yang sistematis, hierarkis, karena kelima silanya menunjukkan suatu rangkaian urutan yang bertingkat, di mana tiap sila-silanya mempunyai tempat sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan, yang artinya tidak berubah. Selanjutnya yaitu adanya keterkaitan. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain terlihat jelas dari pemberian makna terhadap suatu sila yang akan terkait dengan sila lainnya. Yang misalnya Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berkerakyatan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya kerjasama. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain. Kerjasama antara sila ini yaitu mutlak dalam hubungan Pancasila sebagai filsafat negara. Selanjutnya yaitu yang terakhir adanya tujuan bersama. Adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu terdapat sumber histori, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama masyarakat awam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Sedangkan kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah, akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI dan di kuliah umum Presiden Soekarno pada saat itu. Yang kedua yaitu mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie tanggal 1 Juni 2011. Yaitu terdapat tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif secara monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme ini terhadap Pancasila sebagai filsafat yaitu dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ada sedikit cuplikan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.